Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan bicara tentang etika, moral, dan akhlak. Ya. Bagaimana kita melihat tiga hal ini, dan kita biasa mendengar tiga istilah ini. Terkadang kita memang merancukan ketiga pemaknaan ini, walaupun sebenarnya terlihat sama, ya, tapi sungguhnya ada sedikit perbedaan, atau bisa dikatakan serupa, tapi sungguhnya tidak sama persisnya. Baik, kita ingin bahas dulu etika itu apa. Kalau kita menyebut istilah etika, tentu saja etika ini bahasa Indonesia, yang diambil dari bahasa Inggris etik, ya, dan berasal dari bahasa Yunani kata ethos, ya. Secara makna, ya, ethos ini berarti watak kesusilaan, ya, atau adat. Sementara dalam KBBI, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak moral, ya. Kalau menurut Ahmad Amin mengartikan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatannya. Dan inilah menjadi pemahaman bagi kita bahwa etika itu sungguhnya bisa diartikan sebagai sebuah ilmu, juga bisa diartikan sebagai watak kesusilaan, ya, yang dimana manusia diharapkan melakukan ini di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan moral, ya? Apa pengertian moral? Moral itu berasal dari bahasa Latin, ya, mores, ya, yang artinya adalah berasal dari kata jamak mos yang berarti adat kebiasaan, ya. Kalau tadi etika itu watak, sementara mores ini atau moral ini itu berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Jadi dia semacam penilai, ya, yang menentukan baik dan buruk itu adalah moral. Jadi seorang dikatakan dia bermoral atau tidak, maka penilainya itu untuk menentukan itu baik dan buruk yang dia lakukan, kita memakai istilah moral. Sehingga moral ini secara istilah adalah untuk menentukan batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dilakukan seseorang atau tidak, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka kita dapat mengartikan bahwa etika dan moral sebenarnya memiliki objek yang sama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu baik atau perbuatan itu buruk, itu bisa dilakukan dengan melihatnya secara etika dan secara moral. Lalu kemudian akhlak.
Ya. Akhlak itu apa? Akhlak ini adalah diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu berarti perbuatan, perangai, perilaku yang melekat pada jiwa. Lalu dari situ timbul perbuatan-perbuatan secara mudah tanpa dipikir panjang, ya, dan secara spontanitas biasanya. Nah, sehingga akhlak itu sendiri juga ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Tapi dalam pengertian ini, karena akhlak itu berasal dari bahasa Arab, ya, sehingga istilah ini banyak dipakai dalam kajian moral atau etika, ya, dalam pengertian agama Islam. Sehingga kalau ilmu etika itu bisa secara umum karena merujuk pada Yunani misalnya, sementara akhlak itu lebih merujuk kepada yang dimaksud dalam hal ini adalah agama Islam, yaitu perbuatan baik dan buruk dinilai dari kacamata agama Islam. Lalu akhlak lebih jauh bisa dikatakan sebagai satu ilmu, ya, yang membahas tentang tata nilai, hukum, dan prinsip tertentu untuk mengenal pasti sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan, dan mengenal pasti sifat-sifat tercela agar dijauhi supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita menjadi paham bahwa secara garis besar etika, moral, dan akhlak itu sama, tapi dalam hal-hal tertentu memang ada perbedaannya. Kalau etika dan akhlak dalam Islam misalnya hampir sama, sama-sama ilmu, ya, ilmu akhlak dan ilmu etika. Tapi kalau moral dalam pengertian ini, dia bisa disebut sebagai penentu apakah perbuatan itu baik dan buruk. Lagi-lagi tetap saja berbicara objeknya adalah perbuatan manusia, baik dan buruknya perbuatan manusia. Lalu bagaimana manusia dengan perbuatannya? Ya, kalau dalam Islam, bahwa jiwa manusia adalah sumber dan pangkal dari segala perbuatan dan kelakuan manusia. Perbuatan orang dan amalnya merupakan cermin dari apa yang terkandung di dalam jiwanya. Maka kalau jiwanya bersih, maka perbuatan orang itu biasanya juga akan berbanding lurus dengan bersihnya jiwanya. Sehingga dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika daging itu baik, maka menjadi baiklah tubuh orang tersebut. Dan apabila daging itu busuk, maka menjadi busuklah tubuh orang tersebut. Nah, segumpal daging itu ialah hati. Nah, inilah yang dimaksud bahwa perbuatan manusia itu adalah cerminan dari hatinya, cerminan dari diri yang terdalam, bagian diri yang terdalam dari dirinya. Sehingga ketika seorang itu misalnya berhati baik, cerminannya tentu akan terlihat pada perbuatannya yang baik. Kalau perbuatan orang itu buruk, maka itu juga merupakan cerminan dari hatinya yang buruk. Lalu bagaimana kita jadikan etika, moral, dan akhlak itu sebagai pilar dalam kehidupan kita? Perbuatan manusia atau akhlak manusia merupakan salah satu dari penentuan, ya, atau penilaian terhadap baik buruknya perbuatan manusia. Maka orang itu tidak dilihat dari ketampanannya, orang itu tidak dilihat dari kekayaannya, tapi bagaimana perangainya. Jadi perilaku seseorang itu merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah, syariah, dan ibadah.
Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Jadi tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seorang jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Jadi kalau misal diumpamakan sebatang pohon, maka buah dari pohon itu adalah akhlak itu. Sementara batangnya dan akarnya itu berasal dari akarnya itu akidahnya, sementara batang itu bagaimana dia melakukan ibadah atau syariat Islam dengan baik. Bila akidah seseorang itu baik, ibadahnya baik, maka buah dari pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, kita dalam Islam itu sangat dianjurkan memiliki akhlak yang baik, tentu saja diawali dengan ibadah yang baik dan diawali lagi dengan akidah yang kuat. Bila ketiganya itu bersinergi secara kuat, maka nanti akan menghasilkan manusia yang berakhlakul karimah dalam Islam, ya, yang berperangai baik, yang berperilaku baik dalam kehidupannya. Lalu bagaimana hubungan antara perilaku manusia dengan akidah atau akhlak seorang itu dengan akidah? Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa akhlak itu sesungguhnya adalah manifestasi dari iman seseorang. Ketika seseorang yang berakhlak baik, itulah sesungguhnya dari cerminan imannya yang baik. Bila akidah yang tertanam dalam dirinya adalah akidah yang terbangun dari semangat menjalankan agama ajaran Islam dengan baik, maka akan melahirkan perilaku yang terpuji. Oleh karena itu, di dalam Islam itu akhlak itu ada karakteristiknya, ya. Jadi bisa dilihat bahwa akhlak seseorang itu dimana akan terbentuk dengan baik bila ia memahami satu, bahwa akhlak dalam Islam itu mengajarkan manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk. Nah, karakteristik yang pertama ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa akhlak dalam Islam itu atau perbuatan kita sebagai seorang muslim itu kita pahami sebagai ilmu yang mengajarkan kepada kita agar berperilaku baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Lalu akhlak di dalam Islam itu juga menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral baik dan buruknya perbuatan manusia itu rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah, berarti kita sudah menjadikan keduanya tersebut itu sebagai dasar utama, pilar utama kita berakhlak. Kalau Rasulullah, cerminan perbuatannya itu adalah akhlaknya Al-Quranul Karim. Kalau kita umatnya, cerminan perbuatan baik buruk kita itu harus berkaca atau belajar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Keteladannya ada pada Nabi Muhammad dan sumbernya bisa kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita mana yang baik kita lakukan, mana yang buruk kita tinggalkan. Begitu juga Nabi menjelaskan apa yang sudah ada dalam Al-Quran atau menjelaskan apa yang belum dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, dan Nabi memberikan penjelasannya kepada kita. Lalu kita menyesuaikan dengan kondisi di mana kita hidup. Di zaman yang kita hidup dengan zamannya Rasulullah tentu saja berbeda, namun spirit agama itu tetaplah sama, sumber utama kita tetaplah sama, bahwa kita bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu akhlak dalam Islam itu bersumber
pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berikutnya tentu saja berlaku untuk semua umat manusia. Jadi kita berakhlak bukan hanya untuk kita orang Islam. Kita berakhlak baik itu juga untuk semua umat manusia. Akhlak kita kepada sesama muslim, akhlak kita pada sesama manusia walaupun berbeda keyakinan, ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak itu sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah tindakan, itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Jangankan pada manusia, kepada makhluk selain manusia pun kita begitu. Misalnya kita kepada hewan, kita diajarkan menyayangi hewan. Pada tumbuh-tumbuhan, kita harus merawat tumbuh-tumbuhan, menjaga alam. Itu adalah bentuk akhlak kita terhadap selain manusia. Lalu akhlak dalam Islam itu mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa misi kenabian beliau itu adalah misi menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak dalam Islam itu mengatur dan mengarahkan manusia kepada fitrah kita yang sesungguhnya. Apa fitrah kita yang sesungguhnya? Yaitu kita dilahirkan dalam keadaan suci. Sebagaimana beliau sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa sungguhnya kita manusia ini dilahirkan dalam keadaan sucinya. Inginnya kita bahwa ketika kita terlahir dalam suci itu dan berakhir ketika kita menghadap Allah, kembali kepada kesucian tersebut. Nah, kesucian itu tentu bisa kita dapatkan dengan berakhlak yang baik. Kalaupun kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang tercela, segera kita meminta ampun, bertaubat, berjanji pada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, dan meyakini bahwa Allah akan mengampuni taubat yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, karakteristik akhlak dalam Islam itu bahwa akhlak dalam Islam merupakan pedoman perilaku individu maupun masyarakat sosial atau masyarakat umum dalam aspek kehidupan seluruh umat manusia. Jadi akhlak dalam Islam itu sebenarnya berpedomankan pada perilaku individu maupun masyarakat. Kita tidak hanya baik secara individual, kita tidak hanya soleh secara individual terhadap Allah, tetapi kesolehan kita itu, kebaikan kita itu juga kita lakukan kepada seluruh umat manusia. Mungkin ini yang dimaksud, ada kesalehan individual dan ada kesalehan sosial. Lalu bagaimana kedudukan akhlak atau moral atau etika seseorang dalam Islam itu? Yang pertama adalah akhlak atau moral atau perbuatan seorang itu selalu dihubungkan dengan tujuan Islam. Bahwa apa itu tujuan Islam itu? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat Islam bagi seluruh alam itu tentu harus dicerminkan oleh pengikutnya, oleh pemeluknya, bahwa mereka itu benar-benar membawa pesan Islam yang damai, pesan Islam yang penuh dengan kasih sayang, pesan Islam yang menghargai perbedaan, yang menghargai kalau ada orang yang silang pendapat, sehingga tidak harus memunculkan pertengkaran, pertikaian, apalagi permusuhan. Kemudian akhlak menentukan kedudukan seorang di akhirat nanti. Ini dikatakan Rasulullah, tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun timbangan melainkan akhlak yang baik. Jadi ketika amal baik kita besok itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita bila akhlak kita itu baik. Lalu kemudian kedudukan akhlak atau etika atau moral dalam Islam, akhlak dapat menyempurnakan iman seseorang. Jadi ketika orang berakhlak baik, maka imannya akan menjadi sempurna. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu kemudian akhlak juga dapat menghapus dosa, manakala akhlak yang buruk
boleh merusakkan pahala. Oleh karena itu bagaimana kita sebaiknya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan buruk insya Allah dengan sendirinya akan terhapus karena perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan tentang etika, moral, dan akhlak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.